Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Ghostnet Hunter yang dimana dengan saya sendiri yaitu Muhammad Ghazali dengan NIM 10206240101. Saya Muhammad Rafli Mayandra dengan NIM 1020624143. Saya Faldo Oleh Rahman dengan NIM 102062406133. Selanjutnya itu Indonesia sebagai negara kepulauan keanekaragaman hayati laut ini menghadapi ancaman disebut dari fenomena ghostnet atau jaring hantu. Jaring hantu adalah alat tangkap ikan yang hilang, dibuang atau ditinggalkan di laut yang tetap atau aktif, menangkap satwa tanpa kendali manusia. Keberadaan limbah nilon ini merusak struktur terumbu karang secara permanen melalui pengikisan fisik dan menciptakan siklus kematian bagi biota laut yang terjebak di dalamnya. Ghostnet Hunter dirancang secara strategis untuk mendukung pencapaian SDG 14 ekosistem laut melalui 3 target utama, yaitu target 14.1 dalam upaya mengurangi segala jenis polusi ke lautan, khususnya limbah jaring nilon dari aktivitas penangkapan ikan. Target 14.2 melalui pelindungan dan restorasi ekosistem terumbu karang dari kerusakan fisik akibat ghostnet, serta target 14.c dengan meningkatkan konservasi dan manfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan melalui partisipasi aktif masyarakat. Fokus pada penyelesaian masalah nyata di perairan Indonesia ini menjadikan solusi desain interaksi yang sejalan dengan upaya global dalam melestarikan keanekaragaman hayati bawah laut. Oke, empathize. Kami menggunakan metode wawancara. Ini berikut daftar pertanyaan saat wawancara. Yang pertama, pernahkah Anda menemukan jaring ikan yang tersangkut di terumbu karang atau pantai? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Yang kedua, pertanyaannya itu, menurut Anda, seberapa penting sistem pelaporan yang cepat bagi masyarakat, pesisir, atau penyelam? Dan yang ketiga, bagaimana pendapat Anda jika kontribusi pelaporan tersebut diberikan apresiasi berupa poin yang dapat dilakukan ulang dengan produk hasil daur ulang? Nah, validasi masalahnya itu sering menemukan jaring yang tersangkut dan merasakan keresahan dalam karena melihat kerusakan terumbu karang secara langsung. Itu divalidasi oleh user 1. Nah, selanjutnya validasi masalah. Laporan seringkali terhambat oleh birokrasi atau ketiadaan wadah digital yang praktis untuk mengirimkan data lokasi secara presisi. Terus ide pemberian apresiasi berupa poin yang dapat ditukarkan dengan produk daur ulang. Ada define user personalnya, itu ada Givari, itu seorang mahasiswa dengan berumur 19. Muhammad Fauzi, seorang mahasiswa dengan umur 20 tahun. Dari Givari dulu, itu pain point-nya itu melihat aplikasi lingkungan yang ada saat ini yang terlalu berat untuk dijalankan dengan sinyal internet yang tidak stabil di pinggir pantai. Selanjutnya itu merasa bahwa sistem pelaporan berbasis media sosial seringkali tidak memiliki tindak lanjut yang jelas. Tapi feedback loop dan goalsnya menginginkan aplikasi berbasis web yang ringan dan responsif untuk digunakan langsung di lapangan tanpa proses login yang berlibat. Nah, selanjutnya itu tertarik pada sistem gamification atau poin dan reward yang memberikan kepuasan instan setelah melakukan laporan. Nah, selanjutnya itu Fauzi dengan profil member. Fauzi memiliki minat besar pada bidang kewirausahaan sosial dan selalu berpikir bagaimana sampah jaring bisa diubah menjadi uang atau manfaat ekonomi bagi warga desa. Poin-poinnya yaitu melihat tumpukan jaring hasil tarikan nelayan hanya dibiarkan menumpuk di pesisir tanpa pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya itu kurangnya minat masyarakat untuk membeli barang daur ulang karena belum ada pasar atau platform yang memamerkannya dengan baik. Dan goalsnya itu memantau stok jaring hantu yang telah dilaporkan dan berhasil diangkat untuk menjadikan bahan baku produksi daur ulang. Selanjutnya itu memanfaatkan fitur rewards sebagai sarana promosi produk-produk kreatif hasil karyanya kepada pengguna aplikasi lainnya. Selanjutnya itu
Ada Davis Tahana, mahasiswa dengan umur 20. Profilnya itu Davis adalah seorang mahasiswa yang sering mengajar anak-anak nelayan di pesisir secara sukarela di waktu luangnya. Ia fokus pada edukasi karakter dan lingkungan. Poinnya itu anak-anak di pesisir sering bermain di tumpukan jaring yang rusak di pinggir pantai yang sebenarnya berbahaya, risiko terjerat atau terkena kail sisanya. Selanjutnya poinnya itu kurangnya alat peraga atau materi yang menarik untuk mengajarkan anak-anak nelayan tentang bahaya ghost fishing. Dan goalsnya yaitu ingin menggunakan fitur peta sebaran di aplikasi sebagai materi ajar visual kepada anak-anak tentang kondisi laut mereka dan mengincar poin reward dalam bentuk produk daur ulang seperti alat tulis atau tas dari jaring untuk ditunjukkan kepada anak-anak sebagai contoh nyata solusi lingkungan. Selanjutnya ada Ilman, mahasiswa dengan umur 20. Profilnya yaitu Ilman adalah mahasiswa yang tinggal di permukaan padat pesisir. Ia sering mempertahankan infrastruktur desa seperti dermaga dan pemecahan ombak atau breakwater. Poin-poinnya itu melihat jaring hantu sering tersangkut di tiang-tiang dermaga dan sela-sela pemecahan ombak yang jika dibiarkan menumpuk sampah organik lainnya menyebabkan bau tidak sedap di pemukiman. Kesulitan membersihkan jaring tersebut sendirian karena lokasinya sangat sulit dijangkau dan berbahaya tanpa alat pelindung. Dan goalsnya yaitu membutuhkan fitur pelaporan yang bisa melampirkan foto detail kondisi infrastruktur yang terdampak jaring hantu. Berharap laporannya diteruskan ke pihak kebersihan desa atau dinas terkait melalui sistem otomasi aplikasi. Yang terakhir itu Fadil, mahasiswa dengan umur 19 tahun, yaitu dengan profil Fadil aktif dalam organisasi pemuda desa pesisir. Ia berfokus pada bagaimana kebijakan lokal dan kesadaran masyarakat dapat melindungi wilayah pesisir dari polusi. Dan poinnya yaitu sulit meyakinkan nelayan lokal untuk tidak membuang jaring rusak ke laut karena tidak ada sistem pengumpulan atau insentif bagi mereka. Melihat bahwa partisipasi pemuda di desanya yang sangat rendah karena tidak adanya sarana yang modern untuk menyalurkan aspirasi lingkungan, maka goals Fadil adalah memanfaatkan peta sebagai laporan di aplikasi untuk berdiskusi dengan perangkat desa dengan mengenai titik-titik rawan di sampah laut. Selanjutnya itu menjadikan poin reward dalam aplikasi sebagai motivasi bagi teman-teman organisasinya untuk aktif monitoring pantai. Nah, empathy map-nya itu yaitu think and feel dulu. Saya ingin ada sistem yang transparan. Saya laporan sekarang, besok saya bisa lihat perkembangannya. Terus ada juga ingin merasa bangga karena berkontribusi nyata bagi lingkungan tanpa harus melalui birokrasi yang rumit. Merasa semangat jika aksi lingkungan ini diapresiasi, misal lewat reward. Kalau terumbu karang rusak terus karena jaring hantu dan pesisir jadi kotor, gimana? Masa depan pariwisatanya gimana? Juga ada di sini ada 3, yaitu pertama melihat jaring-jaring nilon yang menumpuk di pinggir dermaga atau tersangkut di batu kurang karang saat air surut. Kedua, melihat banyak teman sebayanya hanya mengunggah foto sampah di Instagram Story tanpa ada aksi nyata untuk membersihkannya. Dan yang ketiga, melihat nelayan membiarkan jaring yang rusak di pesisir karena tidak adanya tempat pembuangan khusus. Nah, di here nih ada 3 juga, itu yang pertama, jaring saya hilang kena arus, biarkan sajalah, susah mencarinya. Terus lapor ke pemerintah, itu prosesnya lama, mending kita bersihkan sendiri, tapi alat kita terbatas. Nah, dan yang ketiga itu dari media bahwa Indonesia penyumbang sampah laut terbesar kedua di dunia, dan itu sangat mengganggu mereka. Say and do-nya itu ada 2, andai ada aplikasi GhostNet Hunter, tapi khusus buat lapor sampah di laut pasti seru. Dan yang kedua itu mencoba mengedukasi anak-anak di pesisir atau berdiskusi organisasi kampus mengenai masalah lingkungan laut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke define yang bagian list of points. Ya, salah bacaku. Baik, kita lanjut ke bagian define yang
bagian define yang list of pain points, yang mana di sini adanya ketiadaan wadah pelaporan terpusat. Yang kedua, adanya kesulitan menemukan lokasi yang akurat. Yang ketiga, kurangnya umpan balik feedback dari laporan. Yang keempat, ketiadaan apresiasi atau insentif. Yang kelima, birokrasi yang rumit dan lambat. Dan yang keenam, yaitu akses teknologi yang berat bagi wilayah pesisir. Lalu selanjutnya define yang bagian affinity map. Ya, di sini ada 5 kategori. Kategori pertama yaitu masalah pelaporan atau reporting issues, yang mana di sana ada bingung harus melapor kemana jika menemukan jaring hantu atau jaring yang dibuang oleh yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu prosedur pelaporan resmi terlalu kaku dan memakan waktu birokrasi. Yang tiga yaitu data lokasi temuan tidak akurat karena hanya berdasarkan ingatan. Kategori kedua yaitu kendala teknis dan akses teknik atau technical dan accessibility. Yang pertama yaitu adanya sinyal internet di daerah pesisir tidak stabil dan lambat. Yang kedua yaitu aplikasi yang terlalu berat atau besar, sulit diakses oleh perangkat mahasiswa. Yang ketiga yaitu antarmuka aplikasi sering rumit dan sulit dipahami warga lokal. Kategori ketiga yaitu motivasi dan apresiasi atau motivation dan rewards, yang mana kurangnya semangat karena aksi pelestarian dianggap kerja bakti tanpa pamrih. Yang kedua, ingin berkontribusi menjaga laut diakui secara digital untuk portofolio mahasiswa. Yang ketiga yaitu tertarik jika ada barang nyata atau produk daur ulang sebagai pengganti jeripaya melapor. Kategori keempat yaitu transparansi dan information dan awareness, yang itu tidak tahu apakah jaring yang dilaporkan sudah diangkat atau belum. Yang kedua, kurangnya peta sebaran sampah laut yang bisa diakses publik secara gratis. Yang ketiga, ingin memberikan edukasi kepada warga sekitar menggunakan data nyata. Lalu kategori yang kelima yaitu dampak ekonomi dan lingkungan atau impact. Yang pertama yaitu jaring hantu merusak infrastruktur dermaga dan pemecah ombak. Yang kedua, limbah jaring sebenarnya bisa menjadi bahan baku kerajinan atau ekonomi sirkular. Yang ketiga, satwa laut seperti penyu atau lumba-lumba sering mati karena tidak ada bantuan cepat karena terjebak oleh jaring-jaring yang terbuang ke laut. Lalu lanjut yaitu define bagian problem statement, yang dimana di sini ada 3 yaitu belum ada wabah web yang ringan dan cepat. Yang kedua yaitu sulitnya koordinasi lokasi dan transparansi progres. Lalu yang ketiga yaitu belum ada nilai tambah atau apresiasi bagi pengirim laporan. Lanjut yaitu ideate bagian solution mapping, yang dimana sini ada 6 pembagian, ada awareness, acquisition, activation, revenue, retention, serta referral. Nah, di awareness ada peta panas, alert biota, infografis, dampak, blog edukasi. Nah, di acquisition ada guest report, scan QR code, selalu sosialisasi pesisir, dan trial mode. Di yang activation ada quick GPS tagging, lalu ada unggah foto, tutorial onboarding, dan feedback validasi. Lalu di bagian revenue ada marketplace daur ulang, lalu donasi adopsi karang, partnership brand, dan AdSense lingkungan. Lalu yang retention ada status tracking, lalu point reward, ada certificate, dan galeri transformasi. Dan yang referral ada leaderboard kampus, lalu ada social share proof, lalu ada fitur ajak teman, dan badge kontributor. Lalu lanjut di bagian idea, yang bagian solution matrix. Nah, di sini ada beberapa pembagian yang dimana kita bisa melihat dari diagram di sini, yaitu ada effort ke kanan, semakin besar effortnya maka makin semakin kanan. Lalu ada impact-nya dari bawah ke atas, yaitu menunjukkan berarti dari bawah ke atas itu menunjukkan peningkatan berapa besar sih impact-nya. Kalau makin ke atas maka semakin impact. Yang dimana kita ada certificate contributor, yang dimana di sini kita bisa melihat effortnya rendah tapi impact-nya sedang. Lalu ada pelaporan cepat one click report, yang dimana impact-nya effortnya rendah tapi impact-nya tinggi, yang mana kemudahannya rendah tapi impact yang dikeluarkan sangat besar. Lalu itu ada system point dan reward, yang dimana effortnya sedang dan impact-nya tinggi. Lalu ada marketplace produk daur ulang, di mana effortnya juga sedang dan impact-nya tinggi. Lalu ada leaderboard antar kampus, yang dimana effortnya lumayan tinggi tapi impact-nya sedang. Lalu ada status tracking progress laporan, di mana effortnya tinggi tapi impact-nya sedang. Lalu ada auto geolocation atau GPS tagging, di mana di sini effortnya sedang, impact-nya tinggi. Lalu ada peta sebaran interaktif atau heat map, yang mana di sini effortnya sedang dan impact-nya tinggi. Lalu kita lanjut ke ideate competitive benchmarking, di mana kini kita akan membandingkan ada yaitu platform yang mana
hampir mempunyai kesamaan dengan kita, tapi ada juga pembedanya dengan kita. Di sini kita bisa melihat yaitu platformnya ada pembandingan dengan Ghost Hunter, yaitu dengan aplikasi kita sendiri, yaitu ada yang namanya Global Ghost Gear Initiative, yang dimana target utama mereka ada peneliti dan instansi global, lalu sedangkan kita yaitu mahasiswa di masyarakat pesisir. Lalu ada metode lapornya di mana mereka portal web kompleks dan kita web aplikasi yang ringan. Lalu di akurasi lokasi di mereka yaitu import koordinat secara manual, sedangkan kita menggunakan auto GPS tagging. Lalu sistem rewardnya di mana mereka tidak mempunyai sistem reward, sedangkan kita ada poin dan produk daur ulang, yang mana kita mendapatkan poin dan dari poin tersebut kita bisa menukarkan produk yang tersedia di sistem reward tersebut. Lalu dilanjut di sini ada idea task flow, yang dimana sini alur kerja dari aplikasi kita yang dimana kita bisa melihat di sini berawal dari start, lalu ada tampilan sebelum login yaitu dashboard awalnya, yang dimana ada tersedia pilihan dashboard, di navigasinya itu ada pilihan dashboard, peta interaktif, laporan temuan, rewards, masuk, dan daftar. Apabila kita melihat di dashboard, di sana ada data update dari jaring dan relawan aktif, lalu ada petunjuk cara melaporkan, review para relawan aktif, lalu ada arahan untuk daftar, lalu jelajahi peta, lalu di peta interaktif, lokasi status real time, data hasil laporan para relawan aktif. Lalu apabila kita menekan laporan temuan akan diarahkan ke daftar, karena sini kita belum login. Karena untuk mengakses laporan temuan ini kita harus login, harus daftar terlebih dahulu lalu login. Lalu di fitur rewards juga begitu, kita harus daftar dulu lalu login. Nah, apabila kita daftar, kita bisa login masuk ke tampilan dashboard utamanya, yang mana yang sekarang kita sudah login. Nah, di sini kita bisa melihat dashboardnya ada data update dari jaring kita relawan aktif, lalu petunjuk cara melaporkan, lalu ada review para relawan aktif, dan juga jelajah peta. Lalu di peta interaktif ada lokasi status real time, data hasil laporan para relawan aktif masih sama. Yang ketiga ada laporan temuan. Nah, di sini kita sudah bisa mengakses untuk laporan temuan tersebut, karena laporannya harus kita login terlebih dahulu agar kita bisa mengakses laporan temuan tersebut. Nah, di laporan temuan ini ada laporan temuan jaring, yang mana kita bisa melaporkan temuan jaring yang kita temukan di laut. Begitu. Lalu di bagian rewards kita udah bisa melihat bagian rewards karena kita sudah login juga. Di sana ada melihat blue credit, selalu ada level akun kita, lalu ada cara mendapatkan blue credit, yang mana blue credit ini adalah nama dari sistem poin yang ada di aplikasi kita. Lalu ada penukaran blue credit. Lalu kita bisa konfirmasi penukaran blue credit apabila kita ingin menukarkan blue credit dengan barang yang kita inginkan. Lalu di tampilan selanjutnya ada username profil, yang mana di sana ada nama dari akun kita, yang mana kita bisa ngekliknya dan di sana akan diarahkan untuk ke page profile, yang mana kita bisa melihat informasi akun, lalu ada data akun, level akun, total laporan, lalu poin, dan juga kita bisa log out atau keluar dari akun kita. Next. Di sini ada prototype yaitu Crazy Egg, dimana di sini merupakan tampilan kasar dari desain sebelum desain high desainnya begitu. Di sini ada tampilan dashboard, rewards, peta interaktif, lalu ada form pengaduan. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu prototipe desain dari typography. Di sini ada hasil styling dan fontnya juga. Di sini ada fontnya, di sini ada bold, semi bold, medium, regular, dan sesuai ukurannya. Dan juga ada teks, udah di aplikasi kita udah tambahkan tekstilnya, teks semi boldnya, medium, dan juga regular. Ya, selanjutnya ini adalah color palette kita. Ya, kita udah menambahkan styling colornya, yaitu hitam, putih, ungu, orange, hijau, dan merah, biru. Soalnya di prototype high fidelity prototype, jadi semisal kalau bisa QR scan untuk aplikasi kita, jadi Ghost Hunter. Jadi kalau mau dicoba silakan bisa di QR scan juga. Oke, selanjutnya di bagian testing kriteria tester. Usability tester akan dilakukan untuk menguji kemampuan pengguna aplikasi Ghost Hunter sehingga dapat memenuhi kebutuhan para pengguna dalam melaporkan jaring hantu,
Pengujian juga dilakukan untuk mendapatkan respon dan feedback langsung mengenai sistem poin dan peta interaktif. Untuk iterasi desain selanjutnya, usability akan dilakukan terhadap 5 orang pasti. Masing-masing tahapnya pengujian akan mewakili karakteristik unik dari pesona mahasiswa pesisir yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang pertama ada demografisnya, itu mahasiswa aktif dengan usianya 19 hingga 20 tahun, domisilinya di wilayah pesisir atau di dekat pantai. Psikologisnya memiliki kepedulian tinggi terhadap isu laut, namun merasa sistem pelaporan saat ini terlalu rumit. Misalnya ada perilaku ingin melakukan pelaporan jaring hantu dengan akurasi GPS yang tinggi secara cepat. Oke, selanjutnya di sini ada testing usability, testing yang pertama. Jadi dimulai dari aspek pengalaman dulu, yaitu proses pelaporannya. Jadi sebelum menggunakan Ghost Hunter, rumit dan membingungkan. Pengguna mencari kontak instansi terkait atau sekedar mengunggah di media sosial pribadi tanpa format yang jelas. Dan sudah menggunakan aplikasi ini, yaitu dampaknya cepat dan terstruktur. Pengguna cukup menekan tombol lapor, mengunggah foto, dan lokasi otomatis terdeteksi via GPS dalam satu alur web. Misalnya ada penentuan lokasinya sebelum menggunakan aplikasi kita, dan tidak akurat, hanya mengandalkan ingatan atau deskripsi verbal, misalnya di dekat batu besar atau dan koordinasi yang lain-lain, sehingga sudah ditemukan kembali oleh tim evakuasinya. Jadi sesudah melakukan aplikasi kita, yaitu presisi koordinat GPS tersemat langsung pada laporan yang memudah pelacakan titik jaring hantu di tengah laut atau pesisir secara akurat. Misalnya di satu transportasi, yaitu sebelum menggunakan aplikasi kita, itu laporannya terlupakan. Pengguna tidak pernah tahu apakah jaring tersebut sudah diangkat atau belum, sehingga muncul rasa pesimis. Dan sesudahnya itu monitoring real time, pengguna mendapatkan notifikasi perubahan status dari laporan diterima menjadi sedang dievakuasi hingga selesai evakuasinya. Soalnya di aspek pengalaman di motivasi dan kepuasan sebelum menggunakan aplikasi kita, yaitu hanya kerja sukarela, tidak ada apresiasi nyata, sehingga keinginan untuk melampor kembali di masa depan sangat rendah. Setelah menggunakan aplikasi kita, itu mendapatkan kepuasan dan juga reward. Pengguna merasa dihargai melalui sistem poin yang terkumpul dan dapat ditukarkan dengan produk daur ulang yang bermanfaat. Terakhir di aksesibilitas, sebelum menggunakan aplikasi ini, aplikasi terasa sangat berat. Seringkali aplikasi pelaporan lingkungan membutuhkan kuota besar dan sinyal kuat yang sulit didapatkan di pantai. Dan sudah menggunakan aplikasi kita, yaitu aplikasinya jauh lebih ringan dan jauh lebih responsif. Web aplikasi didesain light sehingga tetap lancar diakses oleh mahasiswa meski dalam kondisi sinyal internet pesisir yang tidak stabil. Selanjutnya di sini ada iterasi desainnya untuk map interaktifnya. Jadi saat titiknya tersebut diarahin ke mouse akan ada efek hovernya yang dimana menampilkan detail dari titik tersebut. Jadi akan setelah mouse-nya akan diarahkan ke titik tersebut, akan muncul sebuah deskripsi dan detailnya. Selanjutnya di sistem reward ini, jadi saat sudah melaporkan jaring Anda akan mendapatkan poin bernama Blue Credit yang nantinya akan bisa ditukarkan dengan item yang menarik. Jadi setelah melaporkan jaring, bakal uploadkan image dan lain-lain, keterangannya juga, dan akan mendapatkan poin. Contohnya 100 Blue Credit poin ini. Jadi setelah mendapatkan itu, si user bakal dapat mengumpulkannya dan akan ditukarkan item yang menarik. Selanjutnya di usability measure, di sistem usability scale measure-nya, di sini skornya comparison-nya sesudah menggunakan metodenya, SUS skornya menjadi 82 dan metode manual dari sebelumnya itu 45. Dan nilai skor US mengalami kenaikan sebesar 82%, membuktikan bahwa desain aplikasi Ghost Hunter sudah sangat baik untuk digunakan oleh mahasiswa pesisir.
Selanjutnya di beranda, user bisa melihat tampilan awal dari webnya, yaitu dashboard, dan memilih pilihan masuk dan dapat disudutkan atas. Selanjutnya di peta interaktif, jadi user bisa melihat tampilan langsung dari laporan user lainnya secara real time dengan status laporannya juga. Dan selanjutnya ada laporan temuannya. Di sini user bisa melaporkan temuan jaring yang mereka temukan di laut. Dan setelah melaporkan jaring tersebut, user akan mendapatkan blue credits, yaitu poin yang nantinya bisa ditukarkan dengan barang-barang yang menarik olahan dari limbah laut yang dilaporkan. Oke, jadi sekian dari kelompok kami dari kelompok Ghost Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata, dan jadi sekian dari kelompok kami dari kelompok Ghost Hunter. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.